Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di pinggiran jalan desa yang sepi, berdirilah sebuah warung sate sederhana milik Pak Sarmo. Atapnya dari seng berkarat, dindingnya hanya terpal luluh yang diganjal bambu. Sehari-hari, warung itu lebih sering kosong daripada ramai. Angin malam yang dingin justru lebih sering menemani daripada suara pembeli. Pak Sarmo duduk termenung di kursi kayu reot. Di depannya, bara arang padam sebelum sempat membakar daging. Bau anyir daging ayam yang tidak laku mulai menyengat, dikerubungi lalat. Sementara di dalam rumah kecil di belakang warung, istrinya, Bu Murni, sibuk menghitung pendapatan hasil penjualan yang tidak mencukupi. "Mas, ini uang cuma cukup buat beli beras 2 hari. Besok kita makan apa?" Suara Bu Murni lirih, nyaris putus asa. Pak Sarmo hanya menarik napas panjang. Dadanya sesak melihat anak semata-mata wayang mereka, Sinta, gadis kecil berumur 7 tahun, sedang tidur di tikar butut. Tubuhnya kurus, perutnya kadang berbunyi lapar. "Kalau terus begini, lebih baik kita tutup saja warung ini. Daganganmu tidak pernah laku, Mas." Bu Murni melanjutkan, matanya berkaca-kaca. Pak Sarmo memegangi kepalanya. Hatinya hancur, tapi ia tetap keras kepala. "Tidak, warung ini satu-satunya harapan kita. Aku akan mencari cara, asal jangan menyerah." Namun, malam itu semakin larut. Tidak ada satupun pembeli yang datang, bahkan sekadar mampir. Suara jangkrik dan lolongan anjing dari kenyamanan membuat suasana warung semakin mencekam. Pak Sarmo menatap bara yang tinggal abu. Dalam keheningan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Andai saja ada jalan agar warung ini ramai, aku rela melakukan apa saja." Dan tanpa ia sadari, dari sudut gelap warung, ada sepasang mata merah samar yang mengintainya, seolah mendengar keluh kesah itu. Malam itu menimbulkan angin kencang, membuat terpal warung sate Pak Sarmo berderak-derak seperti suara kain sobek. Bara arang sudah padam, hanya asap tipis yang masih mengepul. Pak Sarmo duduk sendirian, memandangi jalanan gelap tanpa satupun kendaraan lewat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pelan, berat, seperti seseorang yang sudah tua renta. Dari kegelapan, muncullah sosok lelaki kurus dengan wajah pucat keriput, memakai kopiah hitam yang sudah subur. Matanya tajam, tapi senyumnya aneh. Terlihat seperti menyimpan sesuatu. "Warungmu sepi sekali, Le," ucap lelaki itu dengan suara serak, membuat bulu kuduk Pak Sarmo meremang. Pak Sarmo agak terkejut. Iya, Pak. Hanya orang lewat yang kadang singgah." "Sudah nasib," jawabnya tegang. Lelaki tua itu tersenyum miring, lalu duduk di bangku kayu tanpa dipersilakan. Ia menampar nepuk meja yang berdebu, lalu membungkuk mendekati telinga Pak Sarmo. "Kalau kau mau, aku bisa membantu. Warungmu akan selalu penuh pembeli, sate-satemu akan selalu laris. Orang-orang akan ketagihan, dan tak akan pernah bisa berhenti makan di sini." Pak Sarmo mengernyit. "Maksudnya, bagaimana caranya, Pak?" Suara lelaki tua itu berubah semakin berat,
seperti bukan manusia. Caranya mudah, tapi kau harus berani. Kau harus rela memberi tumbal. Daging yang kau bakar harus bukan sekedar daging ayam atau kambing. Hawa dingin tiba-tiba macet di warung itu. Api kecil yang tersisa di arang padam begitu saja. Dari bibir lelaki tua itu tercium bau anyir, seperti darah basi. Pak Sarmo tercekat. Teh tumbal? Daging apa maksudmu? Lelaki tua itu tersenyum lebar, menampilkan gigi hitam tak beraturan. Mata merah berkilat dalam gelap. Merusak manusia, Lei, yang paling lezat adalah darah daging-dagingmu sendiri. Sejenak, warung itu terasa sunyi. Hanya suara angin dan detak jantung Pak Sarmo yang berpacu kencang. Lelaki itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau amis yang menusuk. Pak Sarmo menjawab. Keringat dingin membasahi wajahnya. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga. Daging darah dagingmu sendiri. Malam itu, setelah pulang dari warung, Pak Sarmo mencoba tidur di tikar tipis di samping istri dan anaknya, Sinta. Hujan deras mengguyur desa, suara petir sesekali menggelegar, membuat suasana semakin muram. Namun, begitu mata terpejam, Pak Sarmo langsung terseret ke dalam mimpi yang mengerikan. Ia berdiri di depan warungnya sendiri, tapi warung itu berbeda. Api dari tungku membara tinggi, menghasilkan wajah-wajah pembeli yang duduk berderet. Mereka makan sate dengan lahap, darah menetes dari mulut mereka, menodai meja dan lantai. Pak Sarmo mencoba mendekat, tapi langkahnya berat, seperti cakaran rantai. Ia melihat tusukan sate di atas tungku, bukan lagi daging ayam atau kambing. Dagingnya kecil, putih, dan masih meneteskan darah segar. Saat ia menoleh lebih dekat, ia sadar, itu jari kecil seorang anak kecil. Jeritan melengking tiba-tiba terdengar, diikuti suara tangis anak. Dari dalam warung, muncul sosok bocah kecil dengan tubuh gosong. Wajahnya berlumuran darah, dan mata yang memandangnya penuh kesedihan. Ayah, kenapa ayah bakar aku? Pak Sarmo terpekik dalam mimpi itu. Ia berusaha berlari, tapi berbaring. Para pembeli yang tadinya lahap makan, kini menoleh dengan wajah hancur, mata hitam pekat, mulut ternganga penuh daging mentah. Suara lelaki tua yang ditemuinya kemarin malam bergema di telinga, dalam dan berat. Ingat, Lei, daging darah dagingmu sendiri, itu yang akan membuat sate ini tiada tandingan. Pak Sarmo terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya terengah-engah, sementara di sekitarnya, Sinta masih tertidur pulas dengan wajah polos dan tenang. Ia menatap anaknya lama sekali. Dalam hati, rasa takut dan rasa iba berkelahi dengan godaan yang mulai tumbuh. Tidak, aku tak mungkin. Tapi kalau memang ini satu-satunya jalan, gumamnya lirih, sebelum kembali menutup wajah dengan kedua tangan, dihantui bayangan mimpi itu. Malam berikutnya, Pak Sarmo kembali berjaga di warungnya. Hujan sudah reda, namun udara masih lembab dan dingin. Ia duduk sambil menatap bara arang yang padam, pikirannya terus dihantui mimpi mengerikan semalam. Tiba-tiba, angin dingin berhembus begitu kencang. Terpal warung bergetar keras, hingga tiang bambu hampir roboh. Dari kegelapan jalan, sosok lelaki tua itu muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas, dan jauh lebih menyeramkan. Kulitnya pucat kebiru-biruan, matanya merah menyala seperti bara, dan mulutnya tersenyum dengan gigi runcing menghitam. Setiap langkahnya menimbulkan bau amis, seolah ada darah segar yang menetes dari tubuhnya. Lei, kau sudah melihatnya dalam tidurmu, bukan? Suaranya dalam, menggema, meski nyaris tak bergerak. Pak Sarmo tercekat, tak bisa menjawab. Lelaki tua itu duduk di bangku warung,
lalu menatap ke tungku sate. Dengan sekali tiupan, arang yang padam seketika menyala merah, nyalanya menyala tinggi, meski tanpa bahan bakar. Ini tawaranku. Satu kali saja kau berani, warungmu takkan pernah sepi. Kau akan dikenal, dihormati, dan tak pernah kekurangan. Tapi ingat, ia menoleh, matanya menatap tajam. Yang harus kau bakar bukan sekedar daging ayam, daging manusia, daging dari dagingmu sendiri. Semakin kau dekat dengannya, semakin kuat tumbalnya. Pak Sarmo merinding mendengar kata-kata itu. Kenapa harus darah daging sendiri? Tanyanya dengan suara bergetar. Senyum lelaki tua itu melebar, pipinya sobek hingga menampilkan gusi hitam. Karena itu yang paling lezat, paling murni, dan paling berharga bagi mereka yang lapar di balik kegelapan. Dari arah tungku, tiba-tiba muncul asap pekat. Asap itu membentuk bayangan hitam menyerupai puluhan tangan kecil yang meraih, seperti ingin meraih tubuh Pak Sarmo. Suara tangisan anak-anak terdengar samar-samar, bercampur dengan suara tawa setan yang menggema. Pak Sarmo gemetar, keringat dingin mengalir deras. Namun di dalam hatinya, bayangan uang, pembeli yang berderet, dan warung penuh rezeki perlahan menekan rasa takutnya. Lelaki tua itu bangkit, berjalan ke arah gelap sambil berbisik. Pikirkan baik-baik, Lei. Hidupmu bisa berubah, asal kau rela kehilangan yang kau cintai. Setelah itu, sosoknya menghilang, hanya menyisakan bau anyir yang menusuk yang memenuhi warung. Pak Sarmo terduduk lemas, matanya kosong menatap tungku sate. Dan entah kenapa, malam itu ketika menoleh ke rumah kecilnya, cermin selalu jatuh pada wajah polos anaknya, Sinta, yang tidur pulas tanpa tahu nasibnya sedang digadaikan oleh ayahnya sendiri. Malam itu, Pak Sarmo pulang ke rumah dengan wajah pucat. Keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Ia masuk ke dapur kecil tempat Bu Murni sedang menanak nasi. Sementara Sinta sudah tertidur lelap di kamar sambil memeluk boneka lusuhnya. Bu Murni menoleh. "Mas, kenapa wajahmu pucat begitu? Seperti habis hantu melihat." Pak Sarmo duduk berat di bangku, menunduk lama, lalu berkata lirih. "Bukan hantu, tapi tawaran." "Maksudmu?" Bu Murni mengernyit, mulai khawatir. Dengan suara bergetar, Pak Sarmo menceritakan semua. Tentang lelaki tua misterius, mimpi aneh, hingga tawaran pesugihan dengan kondisi yang mengerikan. Ia bahkan menirukan bisikan yang terus terngiang di telinga, "Daging darah dagingmu sendiri." Mata Bu Murni membelalak. Sendok kayu di genggaman terjatuh ke lantai. "Mas, jangan main-main. Itu perjanjian dengan setan. Kau mau jual anak kita sendiri demi warung sate?" Pak Sarmo mengucapkan gigi sambil menahan emosi. "Kalau tidak begitu, kita mau makan apa, Murni? Kau lihat sendiri, Sinta sudah kurus, kita sering tak bisa makan malam. Aku lelah hidup miskin begini." Air mata Bu Murni jatuh, ia menutup wajah dengan kedua tangannya. "Tapi, itu anak kita, Mas, darah daging kita. Masa tega kau potong sendiri lalu kau bakar di tungku sate itu?" Suasana hening terdiam, hanya suara kayu dapur yang berderak dimakan api kecil. Pak Sarmo menatap istrinya dengan mata merah, antara marah dan putus asa. "Aku juga tak tega, Murni, tapi kalau ini satu-satunya jalan agar kita hidup layak, agar warung kita penuh pembeli, kau rela terus hidup miskin, dihina, tak pernah bisa memberi yang terbaik untuk anakmu." Kata-kata itu menusuk hati Bu Murni. Ia mengalaminya, rasa takut bercampur dengan bayangan hidup serba cukup. Ia terdiam lama, lalu menatap ke arah kamar kecil tempat Sinta tertidur. "Mas, jangan lakukan itu.
Kalau kau nekat, berarti kau bukan lagi manusia. Suaranya parau, penuh tangis. Pak Sarmo menghela napas berat. Pikirkan, Murni. Besok aku harus memutuskan. Kalau kita menolak, kita akan tetap begini selamanya. Malam itu, Bu Murni menangis tanpa suara di samping anaknya. Sementara Pak Sarmo duduk di teras, menatap gelap, dengan hati yang mulai keras. Semakin dipercaya oleh janji setan, malam itu terasa berbeda. Angin menderu kencang, bulan tertutup awan hitam pekat, dan sesekali suara petir membelah langit. Warung sate Pak Sarmo kosong, arang belum dinyalakan. Di rumah kecil di belakang warung, suasana mencekam keluarga itu. Pak Sarmo duduk di dapur dengan sebilah pisau besar di tangan. Ujung pisau berkilat terkena cahaya lampu minyak. Tangannya bergetar, tapi matanya memandang lurus ke arah kamar tempat Sinta tidur. Bu Murni berdiri di belakang, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Air matanya tak berhenti jatuh. "Mas, tolong, jangan lakukan ini. Aku mohon, biarlah kita miskin, asal jangan anak kita." Suaranya lirih, hampir patah. Namun Pak Sarmo hanya melirik sekilas, matanya kosong. "Sudah terlambat, Murni. Kesempatan ini datang sekali seumur hidup. Kalau kita menolak, hidup kita akan tetap hancur. Aku tak mau mati miskin." Ia berjalan perlahan menuju kamar. Pintu berderit saat dibuka. Di atas tikar lusuh, Sinta terlelap, memeluk boneka kain usang kesayangannya. Wajah polosnya begitu tenang, tak tahu ayah dan ibunya tengah berkhianat pada cinta seorang anak. Pak Sarmo mendekat, menatap putrinya lama sekali. Wajahnya berubah-ubah, antara ragu, iba, dan kegilaan. Akhirnya ia mengangkat pisau tinggi-tinggi, tangannya gemetar. Bu Murni menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya hampir roboh. Dan diiringi suara petir yang menggelegar, pisau itu tertutup. Sinta terbangun dengan mengucapkan panjang, "Ayah." Tapi peluncurannya seketika terhenti. Malam itu dipenuhi suara tangis, sunyi, dan akhirnya hanya sunyi. Pak Sarmo dan Bu Murni duduk di dapur dengan wajah pucat. Di depan mereka potongan daging segar yang masih meneteskan darah, bercampur dengan bau amis yang menusuk. Tangis Bu Murni pecah, suaranya lirih seperti orang kehilangan kewarasan. Pak Sarmo menyeringaikan gigi, wajahnya pucat penuh keringat. Namun dengan tangan bergetar, ia menusukkan potongan daging itu ke tusukan sate bambu. Bara dinyalakan, api menyala merah, dan suara letupan kecil terdengar saat lemak terbakar. Asap sate itu naik perlahan, beraroma aneh, lebih manis, lebih gurih, tapi menyimpan hawa kematian. Keesokan harinya, warung sate Pak Sarmo tampak berbeda. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang mendorong orang-orang datang. Dari pagi hingga malam, pembeli berdatangan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aroma sate dari tungku warung menyebar jauh, menusuk hidung siapa saja yang lewat. Harumnya tidak biasa, tercium lebih gurih, lebih menggoda, membuat lidah siapapun meneteskan air liur. Bahkan mereka yang awalnya tak berencana berhenti, tiba-tiba berhenti dan memesan sate. "Wah, sate ini rasanya luar biasa. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Aku belum pernah makan sate seenak ini," seru seorang pembeli, wajahnya penuh kegirangan. Yang lain mengangguk-angguk, bahkan sampai menambah porsi berkali-kali. Ada yang makan sambil menjilat jemarinya, matanya berbinar seperti orang kesurupan nafsu. Bu Murni melayani dengan wajah pucat. Setiap kali ia melihat daging yang ditusuk dan dibakar, jantung serasa ditusuk berkali-kali. Ia teringat wajah Sinta,
menyembunyikan malam itu, dan boneka luluh yang kini tergeletak di sudut dapur. Namun uang mulai menumpuk di laci warung. Koin dan lembaran rupiah bertambah, suara gemerincing terdengar seperti lagu kemenangan. Pak Sarmo tersenyum tipis, meski matanya merah dan wajahnya lelah. Lihat, Murni, akhirnya warung kita laku. Semua orang suka sate kita, katanya dengan suara serak, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Di antara keramaian itu, ada sesuatu yang janggal. Seorang pembeli tampak makan sate dengan lahap, lalu berhenti tiba-tiba. Ia menoleh ke piringnya dengan kening berkerut. Tusukan sate itu terlihat berbeda, ada potongan kecil mirip jari mungil, meski sudah gosong. Ini, apa? Gumamnya. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, potongan itu seolah-olah berubah lagi menjadi daging biasa di hadapannya. Ia menggeleng, hanya mengira salah lihat, lalu melanjutkan makan dengan rakus. Malam semakin larut, tapi pembeli terus berdatangan. Warung yang dulunya sunyi, kini ramai penuh gelak tawa dan suara sate terbakar. Namun di sela-sela suara itu, Bu Murni beberapa kali mendengar tangisan samar anak kecil. Tangisan lirih, datang dari arah tungku sate. Sejak malam pertama sate, istimewa, itu dijual, rumah kecil di belakang warung tak pernah lagi terasa tenang. Pak Sarmo sering terbangun tengah malam, mendengar suara lirih seperti isak tangis seorang anak. Tangisan itu pelan, tapi jelas berasal dari arah dapur, tempat ia memotong daging sate. Hu, ayah, sakit, panas. Pak Sarmo langsung duduk, matanya memelotot. Ia melirik ke arah dapur, tapi gelap gulata. Ketika ia menyalakan lampu minyak, suara tangisan itu hilang, meninggalkan kenyamanan yang mencekam. Bu Murni lebih parah. Ia sering bermimpi buruk melihat Sinta duduk di dekat tungku sate. Tubuhnya gosong, kulitnya melepuh, dan matanya menatap kosong. Setiap kali terbangun, ia mendengar suara lirih memanggil, "Ibu, aku lapar, aku ingin main lagi." Suatu malam, saat Pak Sarmo membakar sate untuk pembeli terakhir, ia mendengar bunyi tawa kecil di belakangnya. Tawa khas anak-anak, ringan, tapi terdengar janggal di tengah bara api. Ketika menoleh, ia melihat sekilas sosok kecil berlari melewati tungku. Rambutnya kusut, tubuhnya hangus, matanya kosong. Bau daging semakin menyengat. Pak Sarmo menjatuhkan tusukan sate dari tangannya. Wajahnya pucat pasi. "Jangan ganggu aku. Aku lakukan ini untuk kita semua," teriaknya, tapi hanya disambut dengan suara tawa yang menjauh, lalu tangisan lirih yang semakin keras. Malam-malam berikutnya, kejadian makin parah. Tusukan sate yang diletakkan di piring pembeli terkadang terlihat berlumur darah segar, lalu berubah lagi menjadi sate biasa. Ada pula suara anak kecil berlarian di sekitar warung, padahal tidak ada siapa-siapa. Bu Murni hampir kehilangan akal sehat. Setiap kali ia melihat tungku, ia merasa mendengar emisi Sinta saat terbakar. Kadang-kadang ia bahkan melihat bayangan kecil Sinta berdiri di samping warung, memandang dengan wajah sedih, seolah menagih janji yang telah dikhianati. Hari-hari berlalu, warung sate Pak Sarmo semakin ramai. Orang-orang dari desa tetangga bahkan rela datang jauh-jauh hanya untuk berlangganan sate yang terkenal, lezat luar biasa, itu. Uang mengalir deras, dan nama warung mereka mulai harum. Namun, di balik keramaian itu, Bu Murni makin tersiksa. Setiap kali ia menusuk daging sate, ia merasa sedang menusuk tubuh anaknya sendiri. Setiap kali bara api menyala, di telinga terdengar lirih Sinta yang menyakitkan. "Ibu, panas, jangan bakar aku." Tangisan itu terus bergema di kepalanya, membuatnya tak bisa tidur. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus,
matanya cekung. Bahkan, terkadang ia histeris tanpa sebab, menjerit ketika melihat sate terbakar di tungku. Suatu malam, ketika menghitung uang hasil dagangan, Bu Murni tiba-tiba melempar semua uang itu ke lantai. "Aku tidak tahan, Mas. Uang ini berlumuran darah anak kita. Aku mendengar tangisnya setiap malam. Aku melihat wajahnya di bara itu." Pak Sarmo langsung membentak, wajahnya memerah. "Cukup, Murni. Jangan sebut-sebut itu lagi. Kita melakukan ini demi hidup yang layak. Kau mau kembali hidup miskin, dihina orang?" Air mata Bu Murni jatuh deras. "Lebih baik miskin, Mas, daripada makan dari daging anak sendiri. Aku takut arwah Sinta tidak akan pernah tenang. Kita sudah jadi monster." Pak Sarmo membungkuk, memegangnya. Di dalam hatinya, bayangan wajah Sinta memang sering muncul. Namun, setiap kali rasa bersalah datang, ia menekannya dengan melihat tumpukan uang dan kepadatan pembeli. Tidak ada jalan kembali, Murni, lirih, matanya kosong. Sekali kita berhenti, semuanya akan hancur. Kita harus terus melanjutkan, atau arwah itu akan menelan kita. Di luar warung, angin malam menampilkan kencang. Dari arah tungku sate, samar-samar terdengar suara lirih seorang anak, memanggil dengan nada sedih namun juga penuh amarah. "Ayah, Ibu, aku di sini." Warung sate Pak Sarmo semakin hari semakin ramai. Dari sore hingga tengah malam, bangku-bangku warung penuh oleh pembeli. Orang-orang berdesakan, wajah mereka penuh nafsu makan yang tak biasa. Namun, sejak beberapa malam terakhir, kejadian aneh mulai menimpa para pelanggan. Seorang pemuda yang baru pertama kali makan di warung itu tiba-tiba teringat setelah menelan satu tusuk sate. Wajahnya pucat, matanya melebar. Ia menunduk ke piringnya dan mendapati daging sate di tusukannya bergerak, seperti jari mungil yang menggeliat hidup. Seketika ia muntah darah di atas meja. Orang-orang terkejut, namun sate di piringnya kembali terlihat biasa. Pemuda itu pingsan, mulutnya tetap berlumuran darah. Malam berikutnya, seorang wanita parubaya yang membeli seporsi sate untuk dibawa pulang mengaku mendengar suara anak kecil menangis dari dalam bungkus kertas makanannya. Ketika dibuka, ia terperanjat melihat potongan sate itu basah oleh darah segar. Ia menjerit ketakutan hingga tetangga-tetangganya datangan. Namun saat orang lain melihatnya, sate itu kembali normal. Kejadian paling menyeramkan terjadi di warung ketika seorang pria setengah baya sedang makan. Tiba-tiba ia berhenti, menatap tusukan sate di tangannya dengan dahi berkerut. Di ujung tusukan itu, ia melihat potongan telinga kecil yang gosong. Wajahnya langsung pucat pasi. Ini telinga anak. Apa yang kalian jual?" teriaknya sambil menumbuk tusukan sate itu. Pembeli lain menyukainya, beberapa ikut panik. Tapi ketika sate itu jatuh ke tanah, potongan telinga itu sudah berubah kembali menjadi daging biasa. Pak Sarmo berusaha menenangkan para pelanggan dengan tawa kaku, namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, arwah Sinta mulai menunjukkan dirinya pada orang lain. Malam itu, beberapa pembeli meninggalkan warung dengan wajah pucat, tidak ingin kembali. Tapi anehnya, keesokan harinya warung tetap ramai. Seolah ada kekuatan gaib yang membuat orang-orang terus berdatangan meski kejadian mengerikan mulai menyebar sebagai gosip di desa. Bu Murni semakin ketakutan. Ia merasa Sinta tidak hanya ikut menghantui mereka, tapi juga menuntut balas dengan menebar teror pada siapapun yang memakan dagingnya. Suasana warung sate Pak Sarmo malam itu lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berdesakan, menunggu giliran, aroma sate membakar udara. Pak Sarmo sibuk memanggang, sementara Bu Murni duduk termenung di pojok,
wajahnya pucat pasi. Namun, di antara suara riuh para pembeli, tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih seorang anak kecil. Semula samar, seperti datang dari balik tungku api. "Ibu, panas, sakit." Tangisan itu semakin jelas, membuat beberapa orang yang sedang makan berhenti dan menoleh. Mereka saling bertanya-tanya. Lalu, kejadian mengerikan terjadi. Bara api di tungku tiba-tiba meletup, dan dari kepulan asap hitam muncul sosok anak kecil hangus terbakar. Kulitnya gosong, sebagian dagingnya meleleh, namun wajahnya masih terlihat jelas. Itu adalah Sinta. "Ayah, Ibu, kenapa kalian bakar aku?" Suaranya menggema serak, penuh dendam. Jeritan pembeli pecah. Beberapa orang yang menjatuhkan piring sate mereka, yang kini terlihat berubah menjadi potongan-potongan tubuh anak kecil. Ada jari, ada telinga, bahkan bola mata. Bu Murni menutup wajahnya sambil menangis histeris. Tubuhnya gemetar hebat. "Ampuni Ibu, Nak. Ibu salah. Ibu dibutakan harta." Pak Sarmo, dengan tangan gemetar, mencoba mengeluarkan sosok arwah itu. "Pergi. Jangan ganggu kami lagi. Semua ini sudah terjadi, tak ada jalan kembali." Namun Sinta mendekat, setiap jejak kakinya meninggalkan bekas bara api di lantai warung. Suara tangisannya berubah menjadi tawa seram yang menusuk telinga. Pembeli berlarian keluar, beberapa terjatuh, sebagian menangis ketakutan. Warung itu kini dipenuhi suara teriakan, tangisan, dan bau daging terbakar yang menyengat. Sinta mengangkat tangan yang gosong, menunjuk lurus ke arah ayah dan ibu. "Kalian akan kubawa bersamaku ke neraka." Warung sate Pak Sarmo kini kacau balau. Para pembeli berhamburan, beberapa meninggalkan barang-barang mereka saking paniknya. Api di tungku menyala lebih besar, seolah-olah ada bensin yang disiramkan. Dari balik kobaran itu, sosok Sinta semakin jelas. Tubuhnya hitam hangus, matanya menyala merah, namun di wajahnya masih senyum menyeramkan. "Ayah, Ibu, ikut aku." Bu Murni berteriak histeris, tubuhnya terhempas ke lantai. Ia mundur, menangis sejadi-jadinya. "Ampun, Nak. Ibu rela miskin lagi, asal kau kembali, jangan seret kami." Pak Sarmo, dengan wajah ketakutan namun tetap keras kepala, berusaha melawan. Ia mengambil sebilah pisau sate, menodongkan ke arah sosok Sinta yang semakin mendekat. "Kau bukan anakku. Kau setan. Pergi." Tiba-tiba, pisau di tangannya meleleh seperti lilin, menetes panas ke lantai. Dari lantai itu, tangan-tangan kecil penuh luka bermunculan, meraih kaki Pak Sarmo dan Bu Murni. "Ayah, Ibu, ikut aku selamanya." Jeritan keduanya menggema, seiring tubuh mereka ditarik ke dalam lantai yang kini berubah menjadi lubang menganga penuh api. Mereka meronta, mencakar lantai, namun sia-sia. Dalam hitungan detik, keduanya lenyap, hanya menyisakan bau daging terbakar yang menyengat. Sosok Sinta menatap sisa keramaian yang masih panik di luar warung. Bibir gosongnya memutar. Api semakin membesar, membakar seluruh bangunan. Dalam kobaran itu, terdengar suara anak kecil menyanyi lirih, namun bernada menyeramkan, sebelum akhirnya api melalap semuanya hingga rata dengan tanah. Keesokan harinya, warga desa hanya menemukan puing-puing hangus di bekas warung sate itu. Tak ada tanda jasad Pak Sarmo maupun Bu Murni. Namun, sejak malam itu, orang-orang yang lewat di dekatnya sering mencium aroma sate terbakar, disertai tangisan anak kecil yang terdengar lirih. Warung sate itu pun menjadi legenda horor kelam di desa, kutukan pesugihan daging anak sendiri. Saudara pendengar,
Demikianlah kisah kelam dari sebuah warung sate yang konon berdiri di sebuah desa terpencil. Demi kekayaan, sepasang suami istri tega menumbalkan anak kandungnya sendiri, memasak dagingnya, dan menjadikan sajian di atas meja dagangan. Namun, pesugihan tidak pernah memberi berkah. Harta memang datang, tapi arwah yang dikorbankan menuntut balas. Akhirnya, mereka sendiri yang menjadi santapan kutukan. Malam ini, saat Anda lewat di jalan sepi dan mencium aroma sate terbakar dari jarak jauh, jangan buru-buru mendekat. Bisa jadi, itu bukan warung sate biasa. Bisa jadi, itu suara tangisan anak yang masih mencari ayah dan ibunya di tengah bara api. Hati-hati dengan keinginan duniawi. Karena ketika harta sudah menguasai hati, terkadang manusia sendiri yang rela menjadi setan.